Assalamualaikum teman-teman. Saya Sumaratul Heriah NIM 115. Saya Zahratul Wardah NIM 120. Saya Rizky Amalia NIM 121. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan pengantar akuntansi forensik dengan judul Fraud Prevention. Yang pertama adalah menciptakan budaya kejujuran, keterbukaan, dan pendampingan. Untuk mencegah terjadinya fraud terkait dengan budaya kejujuran, keterbukaan, dan pendampingan, di sini terdapat 3 faktor utama. Yang pertama adalah memperkerjakan orang jujur dan melakukan pelatihan kesadaran akan fraud. Nah, misalnya nih dalam suatu proses perekrutan karyawan baru suatu perusahaan, perusahaan itu harus memverifikasi semua informasi tentang si pelamar. Bisa dengan cara mewajibkan semua pelamar itu untuk menyatakan bahwa semua informasi yang mereka cantumkan dalam resume atau CV mereka itu adalah informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Bisa juga dengan melakukan pendekatan khusus yang dianggap perlu oleh perusahaan, misalnya pemeriksaan kredit si calon pelamar, sidik jari, catatan kriminal, bisa juga dengan melakukan tes kejujuran. Yang kedua adalah menciptakan lingkungan kerja yang positif. Lingkungan kerja yang positif itu tidak serta-merta hadir atau secara otomatis ada di suatu organisasi, melainkan itu harus dibangun, dipupuk, dan dipertahankan. Nah, menurut Albrecht, di sini terdapat 3 elemen penting untuk agar terjadinya atau terciptanya lingkungan kerja yang positif. Yang pertama adalah menciptakan ekspektasi tentang kejujuran dengan memiliki kode etik perusahaan yang baik, dan itu harus dikomunikasikan atau disampaikan ke seluruh organisasi. Nah, dengan menerapkan kode etik ini, diharapkan karyawan itu akan mengetahui bahaya tentang penipuan, bahwa penipuan itu akan merugikan bagi perusahaan, dan bahwa penipuan itu merupakan tindakan perilaku yang tidak jujur dan tidak dapat diterima atau tidak dapat ditolerir oleh perusahaan. Namun, memiliki kode etik saja itu tidak cukup, sehingga dengan adanya kode etik itu harus selalu dikomunikasikan atau disosialisasikan kepada karyawan agar memperkuat pemahaman karyawan tentang apa perilaku yang pantas ataupun tidak pantas dalam melakukan pekerjaannya di suatu organisasi tersebut. Elemen yang kedua adalah dengan memiliki kebijakan open door atau aksesi mudah. Nah, di mana biasanya di sini orang yang melakukan penipuan itu merupakan orang yang tidak memiliki teman untuk mereka ajak bicara atau menyampaikan keluh kesah mereka atau masalah mereka, sehingga mereka itu akan menyimpan masalah mereka untuk diri mereka sendiri. Nah, dari hal ini itu akan menimbulkan hilangnya perspektif mereka, apakah tindakan yang mereka lakukan itu merupakan tindakan yang sudah benar atau tidak. Nah, dari hilangnya perspektif ini akan menyebabkan pengambilan keputusan yang tidak jujur. Nah, dengan memiliki kebijakan open door ini juga memungkinkan manajer atau orang lain itu untuk mengetahui apa tekanan yang dihadapi karyawan ataupun masalah yang mereka hadapi maupun rasionalisasi yang akan mereka sampaikan, sehingga di sini memungkinkan manajer untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dalam pencegahan penipuan atau pencegahan fraud. Dan elemen ketiga untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif adalah dengan memiliki personel maupun prosedur kerja yang positif. Kondisi yang dapat membuat personel maupun prosedur operasional itu memiliki tingkat kecurangan yang tinggi, itu bisa saja terjadi karena aturan yang kaku maupun kurangnya komunikasi, bisa juga karena manajer itu mencontohkan perilaku yang apatis maupun tidak pantas, bisa juga terjadi karena kurangnya reward atas kinerja karyawan yang sudah baik, bisa juga terjadi karena kurangnya gaji yang memadai, dan bisa saja juga terjadi karena pengenaan ekspektasi mereka atau target yang harus mereka capai itu merupakan target yang tidak masuk akal. Dan yang ketiga adalah dengan menerapkan program bantuan karyawan atau Employee Assistance Program (EAP). Nah, menurut Albrecht, EAP yang berhasil diintegrasikan ke dalam sistem pendukung karyawan organisasi lainnya dengan program dan layanan yang mencakup kesehatan, pembangunan tim, pembinaan, dan rujukan itu memang dapat membantu dalam mengurangi penipuan dan bentuk ketidakjujuran lainnya. Nah, dengan memiliki kemampuan ini untuk memberikan bantuan secara tepat dan tepat waktu kepada karyawan yang menghadapi tekanan pribadi, itu akan dapat membantu dalam mencegah terjadinya fraud. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai bagaimana sih cara menghapus atau mengeliminasi opportunity atau kesempatan atau bisa dibilang peluang agar fraud ini tidak terjadi. Mungkin sudah dijelaskan tadi mengenai fraud triangle, di mana fraud triangle ini kan ada pressure, resolution, terus ada juga opportunity. Nah, ketiganya ini kalau misalnya digabungkan mungkin akan terjadi fraud yang sangat-sangat besar. Nah, jika salah satu bisa dicegah dengan tindakan pengendalian, maka kemungkinan untuk fraud ini itu bisa berkurang. Maka dari itu, di sini kita akan membahas mengenai opportunity-nya kita eliminasi atau kita hapuskan. Nah, di sini ada 5 metode yang akan digunakan untuk
menghapus opportunity. Untuk metode yang pertama, yaitu perusahaan harus memiliki ICS atau Interest Control System yang baik. Nah, ICS ini sempat dibahas di Kusu framework, di mana yang bentuk seperti kubus itu. Nah, di sini ada 5 elemen. Yang pertama yaitu lingkungan pengendalian yang baik. Nah, dengan pengendalian yang baik ini itu mencakup ada yang namanya etika, integritas, nilai-nilai, dan bagaimana perusahaan ini itu menjalankan SOP-nya dengan baik. Lalu yang kedua ada tentang accounting, sistem accounting yang baik. Nah, sistem accounting yang baik ini dibutuhkan untuk making decision. Jadi, laporan keuangan yang diterbitkan oleh accounting ini bisa dipertanggungjawabkan, dapat digunakan sebagai atau dapat digunakan oleh para stakeholder untuk membuat decision, atau juga bisa untuk investor juga. Lalu yang ketiga ada yang namanya kegiatan pengendalian yang baik. Nah, untuk kegiatan pengendalian yang baik itu misalnya seperti bagaimana mereka bisa ngecek asetnya, terus mengenai otorisasinya, terus mengenai dokumen-dokumen yang ada di situ, apakah lengkap atau tidak, mana foto-foto juga. Lalu untuk yang keempat ada monitoring, dimana setiap kegiatannya ini itu pasti dimonitoring atau dilihat bagaimana sih stepnya, apakah ada hambatan atau bagaimana. Jadi di situ juga bisa segera ditangani. Lalu yang terakhir ada good communication dan information. Jadi di sini tuh ada informasi dan komunikasi yang baik antara para atau tiap departemennya agar kegiatannya berjalan dengan lancar. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gambar di sini. Nah, gambar ini menginterpretasikan mengenai kegiatan pengendalian yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Nah, misalnya gini, untuk kegiatan perusahaan ini kan pasti dinilai risikonya itu di mana saja. Jadi di sini ada 5 aspek yang dilakukan dalam menilai risiko. Jadi yang pertama, dinilai dulu mengenai pemisahan tugasnya. Pemisahan tugasnya ini apa? Misalnya apakah ada untuk penerima kas dan pengeluar kas itu orangnya sama atau berbeda. Nah, lebih baik itu orangnya berbeda. Lalu yang kedua ada otorisasi, di mana untuk pengeluaran yang lebih besar biasanya itu diotorisasi oleh pihak manajemen yang tertinggi atau direkturnya dan lain-lain. Lalu untuk yang ketiga yaitu adanya kontrol fisik. Kontrol fisik itu misalnya dilakukan stock of name, bisa secara perpetual maupun periodik. Nah, ketiga hal ini masuk ke dalam kontrol preventif atau tindakan sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya itu ada kontrol detektif atau kontrol pengendalian dari detektif. Ada yang pertama, cek independensi, dimana independensi ini dicek dengan cara misalnya audit. Lalu yang kedua ada dokumentasi. Dokumentasi ini misalnya adanya dokumen-dokumen atau foto-foto pendukung yang menjadi bukti transaksi dalam perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu mencegah kolusi antara karyawan atau pegawai dengan vendor atau pemasok, dan juga memberitahuan kepada vendor atau pemasok ini mengenai kebijakan perusahaan dalam mengurangi fraud. Jadi untuk saat ini ada 2 tren yang sedang marak di dunia bisnis. Jadi yang pertama ada karena sifat bisnis yang semakin kompleks, jadi misalnya saja ada seseorang yang dipercaya untuk bekerja di tempat yang terisolasi atau di tempat yang khusus yang dijauhkan dari individu lainnya. Bahkan hal itu sangat tidak etis. Kita bekerja juga berdasarkan dengan kemampuan dan juga keahlian, dan juga kita juga makhluk sosial yang harus bekerja dengan orang lain. Nah, selain itu yang kedua ada juga mengenai meningkatnya aliansi pemasok. Jadi bisa dibilang ada perjanjian karena misalnya si vendor dengan si perekrut ini itu atau pembeli dari pihak perusahaan itu ada hubungan. Jadi mereka hanya bekerja sama dengan cara mouth to mouth atau dengan cara lisan. Nah, sebenarnya itu hal yang tidak dianjurkan karena tidak ada bukti yang tertulis. Karena kita juga membutuhkan yang namanya bukti, bukan hanya sekedar speech saja. Yang ketiga yaitu memantau karyawan dan menyediakan hotline whistleblowing untuk anonim. Jadi hotline whistleblowing ini bisa dibilang sangat berguna bagi perusahaan untuk mencegah fraud. Kenapa? Karena hotline ini bertujuan untuk memberikan wadah bagi orang-orang yang ingin melaporkan adanya tindakan fraud yang terjadi pada perusahaan tersebut. Jadi biasanya hotline ini sudah tersedia di masing-masing perusahaan. Nah, untuk whistleblowing sendiri ini merupakan kegiatannya dan pelakunya disebut sebagai whistleblower. Nah, whistleblower ini itu terbagi menjadi 2, ada yang internal ada yang eksternal. Nah, yang internal ini itu berasal dari dalam perusahaan itu sendiri, jadi di dalam perusahaan yang diindikasi terjadi fraud. Kalau eksternal itu biasanya pihak luar yang pihak luar dari perusahaan, di mana si anonim ini mengetahui tindakan kecurangan karyawan salah satu perusahaan itu dilihat dari beberapa aspek. Nah, jadi untuk efektif si whistleblowing ini itu ada 4 aspek yang harus dipenuhi. Jadi yang pertama ada anonymity. Anonymity ini itu bahwa jelas-jelas si pelapor ini di hidden atau dirahasiakan identitasnya, karena
Kalau misalnya tidak seperti itu atau tidak di hidden, bisa-bisa si pelapor ini akan mendapatkan ancaman baik dari yang melakukan fraud itu ataupun dari pihak lain. Lalu kedua ada independensi. Jadi si pelapor ini tuh harus independen atau tidak memihak kepada siapapun. Lalu ada accountability. Accountability ini si pelapor atau whistleblower ini harus bisa dibilang bertanggung jawab atas apa yang dia laporkan. Tidak semena-mena hanya melapor saja, tapi dia juga punya bukti. Lalu yang keempat ada follow up. Jadi bisa dibilang whistleblower ini itu harus mengikuti tiap gerak-gerik dari si fraudster ini. Jadi tidak hanya bisa memberikan satu bukti, tapi juga bukti yang lain untuk memperkuat bahwa memang benar di perusahaan tersebut terjadi fraud. Metode yang keempat yaitu menciptakan ekspektasi hukuman. Jadi bisa dibilang ini itu merupakan udah kesepakatan antara si pekerja dengan pemberi kerja atau perusahaan, dimana memang dari awal kalau misalnya si pekerja ini itu memberikan benefit untuk perusahaan, pasti mereka mendapatkan bonus. Sebaliknya kalau misalnya mereka merugikan perusahaan, pasti mereka akan mendapatkan hukuman. Lalu untuk yang metode terakhir atau yang kelima yaitu melakukan audit proaktif. Jadi audit proaktif ini itu lebih baik melibatkan 4 langkah. Nah, langkah yang pertama yaitu mengidentifikasi eksposur risiko penipuan. Lalu yang kedua ada mengidentifikasi gejala kecurangan dari masing-masing eksposur. Lalu yang keempat ada membangun program audit secara proaktif, yaitu mencari gejala dan juga eksposurnya. Lalu yang keempat menyelidiki gejala penipuan dan identifikasinya. Sama seperti audit auditor, di mana auditornya harus bersikap skeptis atau tidak percaya kepada perusahaan yang diauditnya. Jadi auditor harus melakukan atau menggali informasi dari suatu perusahaan tersebut untuk mendapatkan bukti yang akurat dan juga untuk memberikan opini yang WTP atau wajar tanpa pengecualian. Saya akan menjelaskan subbab yang ketiga, yaitu pendekatan komprehensif untuk memerangi fraud. Dalam buku Albert 2012 halaman 120 sampai 121 menjelaskan bahwa memahami pentingnya menciptakan pendekatan komprehensif untuk mengurangi penipuan, di mana untuk meminimalkan penipuan, organisasi harus menggabungkan antara pencegahan penipuan dengan upaya deteksi penipuan serta upaya investigasi dan tindak lanjut untuk menciptakan pendekatan yang komprehensif yang bertujuan itu untuk mengurangi penipuan atau fraud. Dengan demikian, organisasi dapat menciptakan pendekatan sinergis yang mengurangi penipuan dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Yang saya jelaskan itu menggabungkan pencegahan penipuan dengan upaya deteksi penipuan serta upaya investigasi dan tindak lanjut itu bisa dijelaskan pada gambar berikut. Pada gambar berikut dijelaskan ada 2 lingkaran, di mana lingkaran yang pertama di sebelah kiri telah dijelaskan oleh teman saya pada subbab pertama, yaitu menciptakan daya kejujuran, keterbukaan dan lingkungan. Yang antara lain isinya yang pertama memperkerjakan orang jujur dan memberikan memberikan pelatihan kesadaran akan fraud. Yang kedua lingkungan kerja yang positif, dan yang ketiga EAP atau Employee Assistance Program atau program bantuan karyawan. Sedangkan bagian lingkaran kanan yaitu subbab yang kedua, yaitu menghilangkan terjadinya fraud. Cara untuk menghilangkan terjadinya fraud yang antara lain yaitu pertama memiliki sistem pengendalian yang baik, yang kedua mencegah kolusi antara karyawan dan orang lain dan menginformasikan tentang kebijakan perusahaan. Yang ketiga, memantau karyawan dan menyediakan sistem hotline atau whistleblowing system. Dan yang keempat terdapat di tengah-tengah, yaitu menciptakan ekspektasi hukuman. Dan yang terakhir yaitu melakukan audit proaktif, audit penipuan yang proaktif. Materi yang terakhir yaitu organisasi dan fraud saat ini. Di mana saat ini banyak organisasi tidak memiliki pendekatan yang proaktif untuk urusan fraud dan pencegahan fraud atau mengurangi perilaku fraud. Di mana sejak pencegahan fraud tidak ditekankan dalam banyak perusahaan, ada kebingungan antara siapa yang menjadi tanggung jawab untuk mendeteksi, mencegah dan menginvestigasi tindak kecurangan atau fraud tersebut. Di dalam buku Albert tahun 2012 halaman 121 sampai 122 menjelaskan model saat ini yang banyak digunakan organisasi untuk menghadapi fraud adalah model standar. Contoh modelnya saya tampilkan pada gambar berikut, gambar 4.4, yaitu menjelaskan model standar di mana terdapat 4 tahap. Yang pertama, tahap pertama yaitu insiden penipuan yang terjadi dalam suatu organisasi, di mana insiden penipuan ini tidak didahului dengan pelatihan kesadaran formal atau tindak pencegahan lainnya.
di mana setelah kejadian insiden atau kejadian fraud ini terjadi, perusahaan itu akan berada pada fase yang bahaya atau fase krisis, dikarenakan yang pertama perlunya mengidentifikasi pelakunya, yang kedua menghindari publisitas, yang ketiga mencoba memulihkan kerugian, yang keempat meminimalkan kerugian dampak keseluruhan dari kejadian tersebut pada organisasi tersebut, dan yang terakhir yaitu terperangkap dalam emosi yang krisis atau emosi yang berbahaya. Selanjutnya tahap yang kedua yaitu investigasi, di mana suatu keamanan dalam perusahaan dan audit internal biasanya akan terlibat. Keterlibatan mereka yaitu dimintai wawancara atau pemeriksaan sebuah dokumen. Investigasi memungkinkan atau mungkin tidak menghasilkan resolusi, dan juga saat investigasi dapat memakan waktu yang cukup lama dan mungkin relatif mahal. Dan tahap yang ketiga yaitu perusahaan harus memutuskan tindakan apa yang akan diambil terkait dengan pelaku. Dalam buku Albert ini diberikan beberapa pilihan. Yang pertama, tidak mengambil tindakan. Yang kedua, hanya menghentikan atau mentransfer. Dan yang ketiga yaitu menghentikan dan mencari penuntutan. Dan tahap yang terakhir, tahap keempat, yaitu penutupan file atau resolusi, di mana penutupan file ini mengaitkan semua hal yang tidak diurus, mengganti karyawan yang secara jelas dapat menyebabkan penambahan biaya. Mungkin menerapkan beberapa pengendalian baru jika tidak memecahkan masalah tersebut. Meskipun telah disebutkan beberapa model yang terdapat di organisasi saat ini, akan tetapi dengan model ini tidak akan pernah berkurang. Kejadian fraud dalam satu organisasi itu tidak akan berkurang. Malahan bisa jadi itu akan menjadi masalah yang akan terjadi lagi. Pendekatan yang lebih baik untuk melawan tindak kecurangan atau fraud adalah terdapat 6 unsur, yaitu pada fighting model. Berikut contoh fighting model dalam buku Albert tahun 2012. Terdapat 6 fighting model, 6 elemen pendekatan yang jauh lebih baik untuk mengurangi penipuan setelah menerapkan 4 model yang saya sebutkan sebelumnya. Dimana yang pertama, mungkin yang paling penting adalah memiliki manajemen, dewan direksi, dan jabatan atas lainnya dalam organisasi yang mengatur suasana di atas yang positif. Yang kedua, mengedukasi atau mendidik karyawan dan lainnya mengenai keseriusan fraud dan memberitahu mereka yang harus dilakukan jika fraud itu dicurigai atau fraud itu muncul. Yang ketiga, melibatkan penilaian risiko, integritas, dan memiliki sistem pengendalian internal yang baik. Yang keempat, memiliki sistem pelaporan dan pengawasan. Yang kelima, melawan fraud dengan sistem yang baik adalah memiliki metode deteksi fraud yang proaktif. Dan yang terakhir yaitu memiliki investigasi yang efektif dan tindak lanjut saat terjadi, ketika kecurangan itu terjadi. Terima kasih.